Happy Sunday. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Selamat datang di ibadah online Gereja Rock Southern California. Apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, kami tim pastoral dan leaders mengencourage Bapak Ibu untuk terlibat di dalam Impact yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam lewat Zoom, Bapak Ibu ya. Nah, di tengah Impact kita sedang membangun family, di mana di dalam Impact kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, dan kita bisa sharing kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya pribadi banyak sekali dikuatkan lewat kesaksian teman-teman kita yang ada di Impact. Jadi sekali lagi, hari Jumat jam 7 malam. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak Sunday School, anak-anak Rocky, ya bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu jam 3 sore. Dan tidak hanya ibadah saja, setelah ibadah jam 3 sore, Bapak Ibu bisa mengakses Google Classroom yang sudah disediakan dengan kodenya masing-masing karena dibagi dua kelas, yang untuk kelas kecil dan kelas anak-anak yang sudah upper elementary. Dan saya percaya lewat resources yang sudah ada, anak-anak bisa lebih lagi diberkati. Ya, di situ mereka bisa menyanyi lagu-lagu rohani, mereka dapatkan bahan-bahan untuk merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu untuk teens dan youth, ya, anak-anak Rocket dan KGC, kita biasanya berjumpa lewat Zoom meeting di hari Sabtu dan di hari Minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin informasi lebih lanjut, ya kita akan sebarkan melalui WhatsApp grup kita untuk jadwal-jadwal Rocky, Rocket, dan KGC. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kami dari gereja sangat bersyukur di tengah-tengah masa seperti ini, ya kita semua tetap faithful dengan tetap setia, generous, memberikan persembahan melalui aplikasi Zelle dan Tithe.ly yang ada. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, tanpa paksaan, firman Tuhan akan digenapi sebab Tuhan suka dengan cheerful giver, ya, dan Tuhan yang memberkati saudara. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Ibadah hari ini juga spesial Bapak Ibu. Untuk puji-pujian tim Praise and Worship yang akan melayani hari ini, kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari Bali, ya, Gereja Rock yang ada di Lembah Pujian. Dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Ya, nanti di akhir daripada ibadah, saya mau mengingatkan kita ada perjamuan kudus, dan saya percaya juga Bapak Ibu sudah menyiapkannya. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul di online service ini Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami semua dan Engkau siap untuk memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan Tuhan kami kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala.
tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Oh. Shalom warga kerajaan. Shalom Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Dan saudara yang di rumah, mari menyamakan waktu sebentar karena kita akan beribadah bersama-sama di sini. Dan sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menyapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau setia dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudara yang di rumah saja nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Oh, pengorbanan yang kau beri bagi hidupku, dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
Engkau Rajaku, penyelamatan. Oh, we worship you, we worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Oh, kami sembah Kau, sebab Kau yang layak kami muliakan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Kami menyembah Kau Tuhan, oh kami menyembah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Sweet, sweet rain, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet, sweet rain, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place. Sweet, sweet rain, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku segala pujian, oh segala pujian syukur bagimu, oh hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya. Sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita mau menari lagi buat Tuhan. Amin. Yes.
sama-sama kita katakan. Hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh iblis Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala kerajaan. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala. Sorakan haleluya. haleluya.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus yang telah memulai segala yang baik di dalam kami. Oh Lord. Hey, 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 hey. Oh. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Apa kami bersyukur tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
Shalom, haleluya. Saya menyapa semua jemaat Rock Southern California. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Amin. Saya berdoa kiranya tangan Tuhan yang kuat melindungi kita semua dimanapun kita berada. Nah, firman Tuhan edisi minggu ini kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Kalau saudara senang judul firman Tuhan, maka judulnya adalah Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Saya dan saudara yang berada di dalam Kristus, kita akan berada dan menerima kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Mari kita baca dan saya akan bahas apa suara Tuhan dan kehendak Tuhan buat kita semua. Ibrani 12 ayat yang ke-25 mulai. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Amin. Nampaknya ayat ini memberikan keterangan yang sangat penting, di mana ketika Tuhan ingin berbicara kepada dunia atau ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu membatasinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ketika Tuhan hendak berbicara kepada dunia. Tuhan memiliki intervensi yang absolut yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dia akan memaksa semua mata, semua hati, dan semua perhatian tertuju kepada Dia ketika Dia hendak berbicara kepada kita. Amin. Lalu mari kita lanjutkan ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat tadi berkata, waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Nah, kalau Tuhan berbicara, maka suara Tuhan akan terdengar ke seluruh dunia. Amin. Sebab dunia, pemazmur berkata begini, bumi adalah tumpuan kakinya. Anda bisa bayangkan betapa besarnya Tuhan kita. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, nampaknya sebelum Tuhan akan menggoncangkan bumi dan langit, akan terjadi dahulu kegoncangan di bumi. Seperti yang kita rasakan sekarang, bagaimana bumi kita sedang terguncang hebat. Ada satu pasukan musuh yang kecil ukurannya, yang tidak kelihatan, yang menyerang bumi kita dengan begitu dahsyat. Bagaimana wabah virus COVID-19 ini menyerang lebih dari 220 negara dan membuat panik di seluruh dunia. Tanpa pandang bulu, tidak memandang agama, ras, suku dan agama. Semua orang dari berbagai kalangan merasakan dampak yang begitu dahsyat dari virus ini. Kekhawatiran, ketakutan, dan kengerian terjadi di seluruh belahan dunia. Bahkan negara Amerika, negara di mana Tuhan menempatkan kita sekarang adalah menduduki peringkat yang pertama sebagai negara dengan jumlah korban virus COVID-19 yang terbanyak di seluruh dunia. Dan nampaknya sudah tidak mungkin terkejar oleh negara-negara yang lain. Virus COVID-19 ini menghancurkan, memukul semua sektor. Sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pendidikan, bahkan sektor kesehatan, bahkan sekalipun adalah sektor peribadahan dan gereja.
Minggu ini kita sudah mencapai minggu yang ke-9 untuk kita berada dan beribadah di rumah kita masing-masing. Nampaknya secara manusia memang sangat membosankan. Tapi sekali lagi kita akan duduk diam untuk mendengar ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita. Amin. Nah, tetapi yang menghibur kita adalah ini bukan akhir segala-galanya. Karena firman Tuhan berkata, ini baru bumi yang tergoncang dan belum langit yang tergoncang. Jadi saya percaya bahwa wabah ini pasti berlalu. Saya percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Amin. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berlalu dan pergi. Umat yang dicintai oleh Tuhan, frase berikutnya berkata bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Berarti akan terjadi kegoncangan lagi yang akan lebih heboh dari COVID-19 ini, di mana Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, tentu kita percaya akan hari kedatangan Tuhan menjemput kita semua. Amin. Jadi, jika sekarang hanya bumi yang tergoncangkan, berarti Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Sekaligus memberikan kita peringatan bahwa suatu kali nanti bukan hanya bumi yang tergoncang, melainkan langit juga akan digoncangkan. Sebab itu, ayat yang ke-28 berkata bahwa saya dan saudara yang tinggal di dalam Kristus, kita akan menerima kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Ayat 28 berkata, jadi karena kita yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kita yang ada di dalam Kristus, kita akan menerima kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu. Bintang-bintang akan gugur dan bulan akan menjadi darah. Semuanya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Bagian apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Yaitu saya dan saudara yang tinggal di dalam Kristus. Maka bagian yang harus kita kerjakan yang pertama adalah mengucap syukur. Amin. Katakan bersama-sama, mengucap syukur. Mengucap syukur ketika kita dalam keadaan yang baik tentu sangat mudah buat kita. Tetapi mengucap syukur ketika kita dalam situasi yang sukar tentu sulit untuk kita lakukan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Saya tahu sulit untuk kita lakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Umat yang dicintai Tuhan, ada 1000 alasan untuk kita bersungut-sungut. Tetapi ada berjuta-juta alasan untuk kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Paling tidak Anda bisa bernafas hari ini. Bukankah itu perlu kita syukuri? Ada begitu banyak hal yang olehnya kita bisa mengucap syukur. Anda masih bisa kerja sampai hari ini. Anda masih bisa makan yang secukupnya sampai hari ini. Bahkan Anda masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dari rumah Anda masing-masing. Semuanya itu karena anugerah dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur artinya tanda setuju akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur artinya kesenangan untuk bergantung kepada kehendak Tuhan. Baik yang kita pahami maupun yang belum kita pahami. Yang jelas,
kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu baik buat kita. Tuhan itu baik dengan segala kehendak dan rencananya. Amin. Apa arti yang selanjutnya dari mengucap syukur? Dengan Anda bersyukur, maka kita sedang declare. Dengan kita bersyukur, maka kita sedang proklaim bahwa tidak selamanya kita akan berada dalam level seperti ini. Kita akan naik ke level berikutnya. Percayalah sekali lagi, wabah ini pasti berlalu. Dan oleh kehendak Tuhan, kita akan naik ke level berikutnya. Mempersiapkan diri kita ketika langit dan bumi tergoncang. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur adalah budaya kerajaan Allah. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sekali lagi, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ibadah itu artinya bukan hanya kebaktian secara liturgi. Ibadah itu hakikatnya bukan berkumpul di gedung gereja. Hari ini kita bersyukur, lepas dari kita harus beribadah di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sekarang tidak ada lagi suasana panggung yang gemerlap. Tidak ada asap di panggung. Tidak ada lighting yang digemari dan mungkin didewakan oleh beberapa orang. Tidak ada lagi suara musik atau suara nyanyian yang merdu, yang wow, yang harmoni kedengarannya, yang memang itu diatur oleh sound system yang baik. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan semuanya itu. Tapi yang salah adalah kalau kita mengukur kehadiran Tuhan itu hanya diukur oleh musik dan panggung yang gemerlap, kita keliru di hadapan Tuhan, bukan? Sekali lagi, ibadah di rumah tidak mengurangi kehadiran dan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun Anda berada, Tuhan bisa menjamah, memberkati, dan memulihkan kehidupan kita. Termasuk ketika kita sedang berada di rumah kita masing-masing. Amin. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasehatkan kamu, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi umat yang dicintai Tuhan, ternyata ibadah itu adalah sebuah pengorbanan tubuh kita kepada Tuhan. Saya berdoa, mari hari-hari ini kita menyerahkan seluruh tubuh kita, seluruh panca indera kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah waktu-waktu yang baik untuk kita kembali merenungkan tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ini adalah waktu yang baik di mana kita akan kembali merenungkan motivasi pelayanan kita. Umat yang dicintai Tuhan, apa sih sebenarnya tujuan kehidupan kita? Bukankah tujuan kehidupan kita adalah menjadi serupa seperti Kristus dalam segala hal? Amin. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-29 berkata, "Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Selama ini kita mendengar bahwa Tuhan kita itu sebagai gembala yang baik. Itu baik, itu benar dan tidak salah. Kita mengenal Tuhan kita sebagai Allah El Shaddai, Tuhan yang perkasa, 100% betul. Kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu, luar biasa. Tetapi yang kita tidak boleh lupa adalah Ibrani mencatat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Umat yang berkerajaan, api itu memiliki dua ciri. Ciri yang pertama, api itu bersifat menghanguskan.
Jadi api akan menghanguskan apa saja yang bisa dia hanguskan. Yang kedua, api itu bersifat memurnikan. Api akan memisahkan kotoran dari logam yang mulia. Karena api tidak sanggup menghanguskan logam yang mulia. Tetapi api hanya memurnikan logam yang mulia. Saya berdoa, biarlah hidup kita menjadi logam yang mulia di hadapan Tuhan. Ketika api itu datang, dia tidak pernah bisa menghancurkan kita. Tetapi api itu hanya bersifat memurnikan kehidupan kita untuk semakin hari semakin suci dan semakin murni di hadapan Tuhan kita. Sekali lagi, jadilah logam yang mulia di hadapan Tuhan. Ketika api pemurnian itu datang, dia akan memisahkan dan memurnikan kehidupan kita untuk setiap hari, setiap waktu, hari demi hari menjadi serupa seperti Tuhan kita. Amin. Happy Sunday. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saya melepaskan berkat untuk Anda sekalian. Shalom, shalom, shalom. Minggu ini kita akan melakukan sakramen perjamuan suci. Saya percaya bahwa Anda sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Mari kita angkat roti yang sudah Anda persiapkan dan kita akan bersyukur dan berdoa bersama-sama. Demikian pula pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang dicintai Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Katakan amin dan makan dengan iman saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikutnya mari kita angkat cawan anggur ini yang sudah Anda persiapkan di rumah Anda masing-masing. Demikian pula pada waktu malam setelah Yesus mengambil roti dan memakannya bersama murid-muridnya. Dia mengambil cawan anggur dan dia mengucap syukur atasnya. Dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang berkerajaan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan bersama-sama, amin. Minum dengan iman saudara dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita bersama-sama. Saya melepaskan berkat untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Aku berdoa, demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera di bumi dan di sorga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Perlindungan Tuhan sempurna untuk seluruh umatmu dari gangguan virus apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan keadaan yang akan mengendalikan kehidupan kami, dan bukan waktu yang akan memutuskan umur kami, tetapi di tangan-Mu lah ya Rajaku dan Allahku yang akan memutuskan usia kehidupan kami. Engkau yang menopang kami dengan kasih setia.
memberikan kami kekuatan di tengah-tengah badai yang menakutkan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kami akan terus menyembahmu Tuhan seumur hidup kami. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Selamanya bagimu, selamanya